Oh, ini adalah senjata-senjata maupun pusaka yang sudah dibersihkan, yang sudah dimandikan oleh ahlinya atau bagiannya yang khusus untuk mencuci pusaka. Ini salah satunya pedang pelantikan. Snow Masker. Waktu tak ambil ini ya, tak ambil ini ya. Kalau SGJ kalau itu dibuka. Ini saya kan SGJ ya. SGJ apa? SGJ. Tadi Mas No bercakap-cakap kepada beliau pemandu sekaligus sesepuh yaitu Bapak Lurah, Bapak Muhammad. Saat ini saya tadi sudah diizinkan bahwa di sini ada beberapa atau ada area yang cukup luas tadi, terdiri dari 25 hektar. Disinilah kami masuk ke ruangan apa itu namanya? Tempat pusaka itu loh, museum. Ini adalah senjata-senjata maupun pusaka yang sudah dibersihkan, yang sudah dimandikan oleh ahlinya atau bagiannya yang khusus untuk mencuci pusaka. Ini salah satunya pedang pelantikan. Pedang pelantikan. Nah, ada senapan. Ya, ini peluru meriam senapan dari Mesir, Masya Allah. Semua Portugis. Dari Portugis. Seperti itu baju rampasan Portugis. Oh Pak, itu yang namanya nih kok. Baju Kereta Singo Baru. Ya, Oh, coba diperhatikan. Pak minta izin nggak apa-apa nih Pak ya? Singo Baru ini ya, baru tahu ini saya. Hari Rabu, hari Rabu dicuci loh. Oh, ini yang ori Pak, maka ini yang ori. Kayunya kayu labang. Nah itu dia kan menapnya itu. Oh iya, Pak, padahal nggak di ini Pak ya? Ya itu di besar pintar. Ininya juga udah racing Torabia. Jadi Sini. diambil itu masuk ke dalam. Oh, Bagian atas malamnya keluar, bagian bawah masuk ke dalam. keistimewaan dari ini sendiri, kayunya terbuat dari apa tadi Pak? Kayu laban. Kayu laban. Itu kayu laban itu di tanah mana Pak? Tadinya di Jawa, di Jawa yang paling banyak di Banten. Di Banten. Sekarang sudah jarang. Nah, itu ada 3 makhluk prabangsa yang disatukan. 3 makhluk yang Disatukan prabangsa. Ya. prabangsa. Belalai gajah menandakan sebuah perubahan kebudayaan dengan negara India yang berkebudayaan Hindu. Kita tarik latar belakang Keraton Cirebon terus dari kerajaan Ibu Pajajaran. Betul. Kedua, kepala dan satu dari naga atau yong menandakan Cirebon berbuat kebudayaan dengan negara Cina. Negara Cina. Ya. Satu persatu. Yang berkebudayaan Buddha. Dan diantara salah satu istri Sunan Gunung Jati adalah putri Cina. Namanya Putri Ongtinio. Setelah masuk Islam diganti nama Nyimas Lara Sumanding. Ya, Nyimas Lara Sumanding. Yang ketiga, sayap, badan, dan ekor mengambil dari burung. Menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara Mesir yang berkebudayaan Islam. Sedangkan Sunan Gunung Jati sendiri itu adalah putra Raja Mesir. Ayahnya itu bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Kalau ibunya dari putri Prabu Siliwangi. Nyimas Rara Santang. Jadi kalau saya boleh tahu lebih jelasnya, apa namanya? Ini kereta ini dulu di Kencana Singaboro. Pemilik atau yang naikiannya itu adalah Panembahan yang pertama. Terus sampai ke Sultan ya. Nah, mulai dari tahun 1942 kereta ini tidak dipergunakan lagi. Kalau dulu sih dibawa keluar kirap ini. Semenjak tahun itu sudah tidak dipergunakan. Nah, kalau ini gamelan ini ke sana itu Degung Banten. Degung Banten dari Saronnya sampai ke belakang. Bukan Degung Banten.
sekaten, gamelan sekaten yang dibunyikan setahun 2 kali. setahun 2 kali Ya, pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha setelah Sultan turun dari sholat Id. Jadi menyambut Sultan setelah turun dari sholat Id. Kalau yang bagian depan ini Tegung, Banten. 1426 tahunnya. Ya, kalau sana 1425. Termasuk yang di belakang. Kalau yang di belakang ini gamelan Mega Mendung. Untuk tari topeng dan tayub tahun 1678. Namanya luar biasa loh. Kayak saya, kayak kamu yang seusia di bawahnya, apalagi kalau nggak disejarkan oleh beliau nggak mungkin tahu. Ya. Masya Allah, perlu. Ya, luar biasa. Monggo lur, kita ikuti. Nah, di sini ini ada risbang ya. Risbang atau bangku ya. Ini zaman VOC. Ya, terbuat dari kayu ebonit atau sonokling. 1845 tahunnya. Jelasnya itu ya. Nah, ini wayang kulit ada juga, diantaranya bikinan Sunan Kalijaganya juga ada. Gamelannya itu larasnya Selendro, namanya Si Ketuyung. Si Ketuyung? Ya. Apa artinya, Pak? Ya, Si Ketuyung itu nama itunya. Jadi artinya itu tidak dijelaskan. Cuma cuma nama. Aja. Sana itu Cirebon Akhir ya pusakanya. Dari Sultan Sepuh ke-4 sampai Sultan Sepuh ke-8. Kalau rebana peninggalan dari Sunan Kalijaga. Nah, ini ada meriam-meriam dari India, ini meriam Portugis. Di sini meriam India lagi. Yang di bawah itu meriam dari Cina. Yang ujung sebelah sana itu dari Mongolia. Karena bentuknya seperti naga, sebutnya meriam naga. Yang ya. Kalau ini bayonet Belanda ini ya, yang di ujung senapan. Ya. Ini udah hitam-hitam. Kalau dicuci putih lagi. Tapi begitu kering hitam lagi. Karena bekas darah. Masya Allah. Bisa itu warna hitam sini. Karena itu prajuritnya. Itu tombak apa, Pak? Tombak apa itu? Ini mata tombak Dwisula dan Trisula. Trisula dan Dwisula. Kalau itu Catursula. Nah, itu Catursula. Runcing 3 di sini, bengkoknya 1. Kalau ini baju rampasan Portugis, baju perangnya Portugis. Waktu Portugis menjajah Sunda Kelapa pada tahun 1527. Beratnya satu baju ini 4,5 sampai 5 kilo. Satu baju ya? Satu baju. Dan kita seperti pakai baju strip. Jadi kalau dipakai itu berat gitu. Ngetat. Nah, pernah di sini juga pada tahun 97 festival keraton yang kedua, Nusantara yang kedua. Itu anak-anak muda minta dikeluarkan. Kata Sultan jangan. Dia memaksa. Tadinya mau semua, jangan banyak-banyak, 2 saja. Ya. Dikeluarkanlah 2. Begitu datang ke alun-alun aja, di situ belum mulai itu begitu datang itu udah loyo lemes. Ya karena berat dan ini nafas betul. Jadi nafas. Jadi nekan ya. Jadi kalau memakai ini itu harus dilatih dulu. Dilatih memakai baju itu siap-siapannya supaya tahan dan tekan. Ulur, pakai baju aja harus latihan dulu loh. Ini makanya bajunya kayak kalau kita lihat cuma baju apa ya? Tapi maksudnya tadi kalau kenceng sendiri gitu Pak ya, kayak karet ngetap gitu. Nggak ngetap. Saking ngetatnya kencengnya kayak menekan itu, kalau nggak perlu dilatih dulu, jadi nggak kuat ya, kurang dulu. Iya, terus ke sana ya. Monggo. Luas sekali loh, luas sekali. Nggak terhitung ini kata-kata. Ini lukisan Sri Baduga atau Prabu Siliwangi, hasil karya Saudara Ridho. Dia lagi berpuasa, mendapat ilham
suruh melukis ini. Tapi hasil karyanya harus diserahkan ke keraton. Oh gitu. Dan minta dipajang di museum. Padahal kita tidak mengenal sama dia. Nah, kita perhatikan kalau dari depan dari sini. Silakan dari sini. Lukisan ini cebol. Badannya kekar, Betul. ya. Tubuhnya pendek, Betul. matanya melotot, wajahnya seperti lagi marah. Kaki dekat harimau, lurus dengan kita, Betul. ya. Nah, sok pindah ke sini, Mas, di tengah. Saya pindah ke sini. Tadi dari depan agak dekat, ini agak jauh menjauh. Bagaimana? Tetap lurus kakinya. Tetap lurus. Nah, agak ke sana sedikit. Nah, Tetap lurus. tetap lurus ya. Melihat Tetap dari lurus. sudut pandang mana akan tetap lurus kakinya Betul. dengan kita. Nah, kata ahli lukis ini motif 3 dimensi. Tapi kata ahli 3 dimensi ini bukan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu jarak pandang 3 meter, ini sampai jauh masih kelihatan. Dan kebetulan waktu membuat itu di hutan Cancang. Hutan Cancang tahu nggak? Bukan, Pak, belum tahu. Nah, hutan Cancang itu adanya di Garut Selatan, Oh, Pamengpeuk, pernah dengar. Laut Kidul. Laut itu. Kalau menurut legenda Jawa Barat, kerajaan Pajajaran dengan perwakilan sirna di Cancang Garut. Jadi ini ada unsur magisnya juga. Betul, nggak sembarangan Ya. ini loh lukisan. Kita kalau melihat ke sini, dari sudut pandang sini, ini lukisan tinggi, tapi badannya kurus. Nah, kalau dari sini tinggi, badannya Oh kurus. ya. Oh, harus ke sini. Makanya para pemirsa ini yang belum pernah ke sini harus ke sini. Kalau diceritain mungkin mustahil, tak kayal. Nggak dari saya sendiri nih. Saya sendiri. Bener. Tinggi Pak ya dari sini. Iya. Kalau dari sini. Kita duduk di bawah, Oh, iya. jongkok di bawah, matanya melihat ke bawah. Coba, loh. Coba saya nanya. Apa saya coba? Ini ambil dari saya, ngambil saya. Saya tadi kan ngambilnya dari sono. Tetap apa kakinya lurus ke depan dari sono. Kelihatan maaf, kelihatan pendek, agak gemuk, keker. Tapi kalau dari ujung sana tinggi. Ujung sana atau ujung situ tinggi juga. Tinggi. Nah, sekarang saya dari bawah nih, dari bawah lukisan menghadap ke sini. Matanya lihat, Matanya melotot ke melihat saya, ke bawah. lihat ke bawah. Iya ya. Masya Allah, ini lukisan yang nggak sembarangan lukisan. Iya. Itu luar biasa Pak. Jiwa luar biasa. Percaya. Nanti di foto juga kalau diperbesar, itu tetap aja mengikuti seperti yang di sini. Nah, kita lihat ke sini. Ini ada tandu dari Cina untuk putra mahkota. Tandu Cina dari putra mahkota. Nah, kalau ini tandu Garuda Mina, persembahan dari Ki Gede Gempol Palimanan Cirebon, yang mana yang fungsi untuk arak-arakan anak yang akan dihitam, Bisa. Dari atau dari masyarakat atur bakti kepada Sultan habis panen diisi hasil pertanian. Garuda kita ngambil kepalanya seekor burung. Burung itu adanya di atas, Mina itu ekornya ikan, adanya di bawah di air. Dengan filsafat manusia kalau sudah hidup berada di atas, jangan lupa sama yang paling bawah. nasihat. Ini juga video ini tidak hanya tontonan, tuntunan yang itu penting. Dia menyampaikan kalau nggak ada artinya filosofinya seperti itu. Ini anak panah dan godewa dengan perisainya. Kalau ini kereta duplikat Oh, duplikatnya yang dibikin pada tahun 1996. 1996. Bahannya dari kayu jati. Jadi Nah, kita bisa bandingkan hasil karya dengan orang dulu dengan orang sekarang. Jauh sekali ini kalau kasar. betul. Dan auranya beda. Dan asli Auranya. zaman buatan dulu sama ini 1996 sama yang 14 berapa? 15, 29, 1930-an. Dari bentuk bahan saya merasakan aura yang berbeda. Percaya nggak percaya ke sini kita sekuat. Kalau ini tengkorak buaya putih dari sungai di belakang keraton. Pak, punten. Ya. Ini serius. Serius? Bukan kayu ukir-ukiran. Bukan.
Lihat aja. Diperkirakan sama ahli ini reptil, diperkirakan buaya tengkoraknya segini panjangnya kurang lebih 7 meter. 7 meter. Ini keris-keris dari masyarakat yang menyerahkan ke keraton. Biasa. Nah ini ada tengkorak banteng dari Hutan Loyang Indramayu. Tengkorak apa itu, Pak? Tengkorak banteng. Banteng. Dulunya banyak karena para kropos ya. Dimakan manusia. Nah ini pedang-pedang rampasan dari Portugis, dari Sunda Kelapa ya. Harus kita lestarikan, harus kita rawat. Kalau bukan kita lagi, orang tua kita. Nah ini tombak-tombak perang ya. Kalau ini alat tebus dari Banten untuk permainan magic ada ilmu kekebalan. Yang dibawa batu bandil atau bandring yang diputar pakai tali. Bu, minta izin. Dari mana? Dari Subang. Lur, nggak hanya Cirebon kan, Subang. Makanya tonton. Oh ya harus kita tonton. Mangga, Pak. Nah ini cukup praktis, merupakan tongkat khotbah kalau khotbah minyak mimbar. Ini ada tombak-tombak ya, yang tadinya udah dipendam kita gali kembali. Kalau ini keris dari luar Jawa, dari Sumatera ada 2 ini, Jalan Goyang dengan serbuk. Kalau ini Bali, Mundara, dan ini Bugis Badik. Ini dari suku Dayak, Mandau ya. Iya. Ini nantinya juga dicucikan Semua. Ini era Tuban. Makanya memakai waktu berapa hari, Pak? 10 hari. 10 hari. Makanya jangan cucu langsung jadi langsung kayak ini juga ya, seperti itu. Nah ini ada kristal nih dari Prancis ya. Yang ini dari Kapten Cina Tanjung Lai, Temenggung Arya Mitra Cirebon, dia udah di Temenggung bagian tua. Nah ini gelas dari VOC, zaman VOC yang dibawa dari Istanbul, Turki. Itu kuningan, Pak ya? Atau perak. Nah ini sangkar bukan untuk ayam ya. Sangkar bukan untuk ayam. Ini untuk upacara adat anak umur 7 bulan. Turun tanah atau tidak siten. Nah, didudukkan di kursi lambang dari ibu, turun melalui tangganya lambang dari seorang ayah yang akan menuntut kemudian menuntut anak tersebut. Nanti di bawah itu ada makanan seperti dodol, wajib dodol dan sebagainya. Terakhir dimasukkan ke sini. Ini sangkarnya merupakan dunia. Di dalam dunia beraneka macam ragam. Maka di sini di atasnya dikasih kuncup bunga Tanjung. Yang mana kita yang muda harus memunjung sama orang tua. Gitu ya. Dan pokoknya bukan tontonan doang, tuntunan penting. Kalau ini pusaka-pusaka zaman Sunan Gunung Jati dan Putri Ongkin. Ini bendera-bendera Cirebon dulu. Bendera, Pak? Iya. Saya tidak ada apa. Nah kalau ini senjata atau apa ini bedil ya, bedil dengan nanas panjang. Ini dilapisi emas semua ini. Kalau kita bersihkan itu mengkilap semua dilapis. Dari Mesir dan Portugis. Oh ini piring-piring dari Cina. Bucikong ini dari Cina juga. Yang duanya ada di dalamnya. Piring-piring di sini tasbihnya yang biasa diarahkan yang 5 ditaruh di dalam lagi. Nah ini tempat mengirimkan surat. Nah ada jantungan, buat jantung. Nah ada Manggaran dan naga. Ini yang bentuknya seperti naga. Ada 2, Manggaran 2. Nah, ini dari Cina. Kalau ini kaca rias dari Cina. Dari Cina loh. Di sini ada mata tombak nih, ada tombak toto, naga kembar dan sebagainya. Ini pakaian sultan-sultan dulu. Oh, nah, merupakan jubahannya. Siap. Luar biasa. Ini ada umbul-umbul wari kalau berangkat berperang itu. Dengan ada anunya itu Asmaul Husna ya.
Jadi terus makanya tenang-tenang aja. Itu apa? Seragam apa itu? Yang mana? Ini umbul-umbul wari, di bendera yang panjang kemarin itu ya, barisan paling depan. Oh iya iya. Oh ini ada kujang gitu ya, dengan keris-keris ini dari Sunan Gunung juga ada, dari para sultan. Kalau ini pakaian putih ongkin, Luar biasa. dan di sini ada senjata Demak ya, Senjata Demak. wedung namanya ya. Betul betul. Seperti itu, ini senjatanya sultan-sultan kerisnya. Nah ini yang di bawah ini jubahnya Sunan Gunung Jati udah hancur. Jubahnya Sunan Gunung Jati. Masya Allah. Itu ada tombak sis, merupakan tongkat khotbah kalau khotib naik mimbar. Ini tuh ini pakaian sutra semua ini ya, bukan pakaian, jadi bahan sutra sebelum dibikin. Dan di sini ada jubah-jubah Panglima Ponggawa dengan ini Panglima Perang Fathahilah, jubahnya Fathahilah. Wah, Lur, nggak terasa capek. Saya muter dari tadi nggak terasa capek. Setelah disampaikan beliau Bapak Muhammad ini, ya Pak Ji, Iya. sebagai pemandu kami, sebagai guru kami, memberikan tahu dengan secara jelas dan detail ini. Insya Allah, pokoknya kalau dulu-dulu belum mengalami kesini, nanti beliau akan siap untuk memberikan satu petunjuk arahan sebagai dalilnya, menjelaskan apa-apa, dan tidak hanya satu orang, Lur. Di sini cukup ramah semuanya. Pokoknya ya orang Cirebon, jangan macam-macam, orangnya ramah-ramah. Terus pokoknya di sini, Masya Allah. Pak, ini saya terima kasih sekali untuk penjelasan dan apa yang diuraikan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Itu Alkitab bukan Al-Quran ya. Alkitab itu Iya, Alkitab. Tuh ada tulisan Arab dan ada tulisan Jawa, anak caraka. Wah. Ini semua banyak yang dalam ini anak caraka. Masih ditulis pakai tangan, bukan anu ya. Pak, kalau di museum ini sendiri, gedung ini dengan luas berapa, Pak? Tadi kan saya ingatnya 25 hektar. Iya. Kalau kurang lebih, kalau untuk museum saja ini berapa hektar? Ya, kurang tahu tuh ya. Saya belum nggak ada anuan sih. Nggak dikasih waktu pembangunan. Ini bangunan tahun 2017. Loh, kalau mau di sini jangan khawatir, untuk tempat ibadah cukup disediakan, air tidak mungkin akan kekurangan, kamar mandi. Kalau penginapan, Pak, kalau orang luar kota di sini nginapnya gimana? banyak hotel-hotel banyak yang terdekat juga ada. Sekarang di Jalan Pegadaian juga di samping itu ada hotel baru. Jangan khawatir. Yes. Pokoknya di sini luar biasa. Ya, Pak, matur nuwun sangat ya. Iya. Bantuanipun wah ini kok. Kami harus melanjutkan. Nah di sini ada yang di luar itu nggak ada ya. Kelapa Janji itu ya, tempurung kelapa. Tempurung Kelapa. Kalau ini mata tombak, Ekasula, Dwisula, dan Trisula dari sini sampai ke sana. Nah ini hasil karya Panembahan. Ukirannya ada motif culuran, taman sari, taman arum, makhluk prabangsa dengan topeng-topeng. Kalau kamu kira ini ya, ini bukan orang biasa, lihatin di sini dong. Jangan sembarangan, ini nggak lukisan sembarangan, ini pahatan ukir-ukirannya luar biasa. Gila, luar biasa. Ini berfilosofi, saya nggak tahu ini, tapi luar biasa. Nah ini ani-ani buat potong padi, sumur buat tempat nasi ya. Nah ini buah berenuk atau maja. Itu buat bener, Pak? Berenuk ya. Iya. Buat racun hama di sawah. Ada sekarang aja, Pak? Ada, itu di belakang ada dua. Yang mana hijau itu? Iya. Oh, Warna hijau. betul itu ya, kampung ada itu. Ini sudah tahun-tahunan jadi kering. Nah, kalau ini tempurung kelapa. Tempurung kelapa namanya kelapa Janji. Ini yang masih utuh, ini udah dibelah, ini udah dibelah. Tempurung kelapa. Sebagai pemunah racun. Nah ini pakaian putra putri Sultan tahun 1880. Kristalnya dari Eropa ini abad 18, yang ini abad 17.
Nah ini dari India untuk di daun pintu dan jendela. Kalau ini perlengkapan pemain wayang orang. Nah ini dari Palembang untuk di kanan kiri bantal. Itu benang-benang jahitannya bukan. Mohon maaf sekali lagi, ini tadi juga nantinya dicuci kan Pak? Enggak, kalau ini enggak. Nah kita lihat di sini ada buah labu yang dikeringkan di tempat air. Ini loh buah labu. Buah labu kalau kata orang Sunda namanya kukuk. Tapi kukuk. Kalau orang Jakarta bilang ini labu malang, labu. Tapi udah banyak yang pecah ya. Karena dulu itu ditaruh di atas meja, mudah-mudahan jatuh. Kalau ini tempat benang jahitan, gula, jarum, kancing dan sebagainya. Luar biasa. Beliau ini siapa? Nah, ini Sultan Sepuh ke-11, Sultan Arunda. Sultan Sepuh. Yang ini Sultan Raja-Raja Ningrat, Sultan Sepuh yang ke-12. Ada 12 loh. Kalau yang ini yang ke-13. Kakeknya Sultan sekarang. Kakeknya? Sultan sekarang. Yang sekarang Ya. Kalau sekarang kan udah tambah 2 sultan lagi ya. 15. luar biasa loh. Kalau nggak begini kita nggak tahu. Kalau nggak begini ya, kita harus tahu sejarah. Kita harus tahu sejarah itu.